Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mia Kurniawati Hidayat. Saya adalah dosen dari Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, yakni mata kuliah Ekonomi Pertanian dan Pangan. Dalam pemaparan ini, saya akan menggunakan pendekatan DIA, yakni Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan tentang apa yang diajarkan dalam mata kuliah ini. Kemudian aspek interaction, saya akan menjelaskan tentang bagaimana saya menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik mata kuliah yang saya ampu. Kemudian assessment, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur dan menilai secara objektif performa mahasiswa di dalam mata kuliah ini. Pertama, saya akan menyampaikan aspek delivery. Pada aspek delivery ini, saya akan menjelaskan tentang identitas mata kuliah yang saya ampu, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, sistem pembelajaran yang dilakukan, dan materi apa saja yang disampaikan kepada para peserta beserta sumber-sumber pembelajaran yang bisa diakses untuk mata kuliah ini. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini yaitu mata kuliah Ekonomi Pertanian dan Pangan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa yang berada pada semester 3 dan 4 sebagai dasar dan landasan untuk menjadi seorang sarjana ekonomi sumber daya dan lingkungan. Saya sendiri sebagai pengampu Mia Kurniawati Hidayat. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan arti dan ruang lingkup ekonomi pertanian dan pangan. Adapun learning outcome atau capaian pembelajaran bagi mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini, yakni mahasiswa mampu menguraikan konsep ilmu ekonomi pertanian dan pangan, mengaplikasikan keahlian di bidang ekonomi pertanian dan pangan dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan pertanian, pangan, sumber daya, dan lingkungan. Sehingga diharapkan mahasiswa mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan sumber daya dan lingkungan yang dinamis. Terdapat 14 pertemuan yang dilakukan dalam mata kuliah Ekonomi Pertanian dan Pangan yang harus diikuti oleh mahasiswa. Materi perkuliahan yang pertama pada pertemuan 1 yaitu pendahuluan, di mana mahasiswa akan diberikan penjelasan tentang pengertian ekonomi pertanian dan pangan, ekonomi pertanian, ekonomi pangan, kemudian peran pertanian dalam perekonomian nasional, ruang lingkup ekonomi pertanian dan pangan dalam arti luas, pertanian dalam arti luas, meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan dari berbagai aspek, yaitu produksi, distribusi, pemasaran, konsumsi, dan kebijakan. Kemudian pertemuan kedua dan ketiga, mahasiswa diberikan penjelasan untuk memahami apa input dan output dalam sistem produksi pertanian. Input-input meliputi sumber daya lahan, sumber daya manusia, sumber daya modal. Mahasiswa dijelaskan juga memahami apa itu output pertanian dan bagaimana keterkaitan antara keduanya. Pertemuan keempat, mahasiswa diberikan pemahaman tentang produksi dan biaya produksi pertanian dan pangan, hubungan input dan output, biaya penerimaan, dan pendapatan. Kemudian pertemuan kelima, mahasiswa diberikan pemahaman tentang permintaan dan penawaran dalam pertanian dan pangan. Materi ini merupakan materi mendasar. Mahasiswa harus memahami bagaimana hukum penawaran, bagaimana hukum permintaan, apa saja faktor-faktor penentu penawaran dan permintaan, memahami dalam ilustrasi kurva dan apa dampak jika terjadi perubahan dalam aspek penawaran atau permintaan. Kemudian pertemuan ke-6, mahasiswa diberikan pemahaman tentang kebijakan harga pertanian dan pangan, harga dasar, harga atap, harga pokok pembelian, dan bagaimana perbedaan dari ketiga kebijakan harga tadi. Pertemuan ke-7, mahasiswa diberikan
pemahaman tentang pasar dan kebijakan pertanian dan pangan, sifat dan bentuk pasar, struktur pasar dan implikasinya, dan berbagai kebijakan, tidak hanya saja kebijakan harga, tapi juga kebijakan pembiayaan, kebijakan perdagangan, infrastruktur, dan kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan pertanian dan pangan. Pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 merupakan materi yang harus mahasiswa pahami sebelum ujian tengah semester. Selanjutnya, pertemuan ke-8, mahasiswa diberikan pemahaman untuk memahami tentang kelembagaan pertanian dan pangan. Pengertian kelembagaan pertanian, diberikan ilustrasi tentang apa itu kelembagaan yang mendukung kegiatan pertanian, serta kemitraan pertanian dalam berbagai subsektor. Pertemuan ke-9, mahasiswa diberikan pemahaman tentang pemasaran produk pertanian dan pangan, fungsi pemasaran, margin pemasaran, dan efisiensi pemasaran. Kemudian pertemuan ke-10, mahasiswa diberikan penjelasan tentang perdagangan produk pertanian dan pangan dari konteks perdagangan internasional, memahami lingkup perdagangan sektor pertanian, manfaat perdagangan, kemudian teori keunggulan, baik itu absolut, komparatif, kompetitif, dan kebijakan-kebijakan intervensi perdagangan, baik itu yang bersifatnya tarif, non-tarif. Kemudian pertemuan ke-11, mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana rantai pasok dan rantai nilai pangan, food supply dan food value chain. Apa itu pengertian dari food supply chain dan value chain tadi. Kemudian pendekatan dalam food supply dan food value chain. Kemudian diberikan studi kasus untuk memahami kedua konsep tadi. Lalu pertemuan ke-12, mahasiswa diberikan pemahaman tentang food loss dan food waste. Apa itu food loss, apa itu food waste, bagaimana cara menghitung food loss dan food waste, dan diberikan studi kasus dalam konteks Indonesia. Kemudian pertemuan ke-13, mahasiswa diajak untuk mengaplikasikan teori ekonomi pangan dalam industri 4.0. Bagaimana keterkaitan antara pertanian dan pangan dalam konteks ini. Kemudian smart precision farming yang menjadi konsep yang penting dalam sektor pertanian dan pangan. Kemudian pertemuan terakhir, mahasiswa diberikan pemahaman, penjelasan tentang ketahanan pangan di Indonesia. Apa saja aspek dari ketahanan pangan, kemudian lingkup ketahanan pangan, dari rumah tangga, wilayah nasional, dan juga diberikan pemahaman tentang kebijakan tentang atau berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan nasional. Setelah itu, di pertemuan berikutnya, mahasiswa akan dievaluasi melalui ujian akhir semester. Pada dasarnya, mahasiswa boleh menggunakan sumber-sumber bacaan apapun yang sifatnya bisa mendukung pemahaman terhadap mata kuliah ekonomi, pertanian, dan pangan. Namun begitu, kita juga menyediakan berbagai buku referensi, baik bacaan utama maupun bacaan pendukung, dan mahasiswa diminta untuk memahami dari berbagai jurnal terkait dengan aplikasi ekonomi, pertanian, dan pangan. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini yaitu blended learning. Sinkronus melalui tatap muka, apakah secara daring melalui Zoom atau luring di ruang perkuliahan. Kemudian asinkronus, di mana mahasiswa bisa mengakses belajar melalui LMS, Learning Management System IPB University, di mana di dalamnya mahasiswa bisa mengakses materi pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi yang disediakan untuk berinteraksi, kuis, UTS, dan UAS secara online. Learning Management System IPB University merupakan sistem e-learning berbasis Moodle, yakni sebuah aplikasi LMS berbasis website yang didesain untuk menyediakan media pembelajaran secara daring untuk mendukung implementasi masif open online course di IPB. Mahasiswa harus mengakses melalui website course IPB ACID, kemudian login dengan menggunakan email @appsipb.ac.id dan mencari kelas ekonomi, pertanian, dan pangan dengan kode ESL 21A. Namun sebelum itu, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan self-enrollment dengan enrollment key yang disediakan oleh dosen sesuai dengan paralel masing-masing.
Berikut merupakan ilustrasi Learning Management System IPB University. Untuk bisa mengakses ke Learning Management System IPB University, mahasiswa yang sudah mengenroll dengan key enrollment yang sudah disediakan sesuai dengan paralel masing-masing bisa melakukan login dengan menggunakan email ipb@apps.ac.id dan masuk ke halaman LMS. Pastikan website yang dikunjungi adalah course.ipb.ac.id. Setelah login, mahasiswa akan mencari mata kuliah yang sudah di-enroll. Dalam hal ini adalah mata kuliah Ekonomi Pertanian dan Pangan. Di sini telah ada mata kuliah Ekonomi Pertanian dan Pangan dengan kode ESL 121A. Kemudian mahasiswa dapat masuk ke dalam mata kuliah tersebut. Di sana sudah tersedia deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran yang diinginkan, pustaka yang digunakan, kemudian tim-tim pengajar yang mengampu mata kuliah ini, termasuk saya sendiri, Nia Kurniawati Hidayat. Di dalam mata kuliah ini juga sudah dilampirkan tata cara perkuliahan, kemudian panduan-panduan yang dilakukan, termasuk panduan nakalah kasus yang ditugaskan sebagai tugas akhir untuk aplikasi teori pada mata kuliah ini. Kemudian disediakan kontrak kuliah yang akan diisi dan disepakati bersama dosen pengajar. Kemudian masuk ke dalam 14 pertemuan yang akan dipelajari dalam satu semester, mulai dari pendahuluan, hubungan antar input dan sumber daya, sampai pertemuan 14 tentang ketahanan pangan Indonesia. Di dalam LMS ini, mahasiswa bisa mengakses berbagai fitur, termasuk materi pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat PowerPoint yang disediakan untuk bahan bacaan, kemudian video pembelajaran, forum diskusi yang bisa diakses oleh mahasiswa, kemudian hal-hal yang lain yang diperlukan sebagai media komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Anytime, mahasiswa bisa mengakses dan mendownload materi, video, dan mendengarkan di luar jam perkuliahan. Begitu juga forum diskusi, mahasiswa bisa memposting pertanyaan, kemudian dosen juga bisa memposting isu untuk bisa didiskusikan bersama. Di dalam LMS ini, mahasiswa juga bisa mengerjakan kuis yang diwajibkan untuk dikerjakan dalam 2 periode, sebelum UTS dan sebelum UAS. Kemudian di masa pandemik ini, LMS juga digunakan untuk mahasiswa melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian ilustrasi untuk Learning Management System IPB University. Terima kasih. Dalam aspek interaksi, dosen dan mahasiswa bisa menggunakan berbagai media, baik secara langsung, meliputi kegiatan pertemuan tatap muka tadi, di mana mahasiswa bisa secara langsung berkomunikasi, bertanya, berdiskusi di dalam ruang kelas, atau melalui forum diskusi dalam Learning Management System IPB University, di mana di dalamnya akan di-create satu forum di mana dosen bisa menyampaikan satu isu dengan diharapkan mahasiswa bisa menanggapi, bertanya, dan saling berdiskusi antar sesama mahasiswa. Di samping itu, mahasiswa juga disediakan satu grup melalui WhatsApp yang didesain untuk kelas paralel masing-masing, di mana dosen sebagai supervisi, di sana mahasiswa bisa saling bertanya, menjawab, dosen juga bisa memberikan isu,
terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan mata kuliah ekonomi, pertanian, dan pangan. Terkait dengan aspek assessment, mata kuliah ekonomi, pertanian, dan pangan merupakan mata kuliah dasar yang tadi wajib diambil oleh mahasiswa yang berada di semester 3 atau 4. Komponen penilaian terdiri dari UTS dan UAS, di mana yang dievaluasi adalah pemahaman tentang berbagai materi yang disampaikan di dalam perkuliahan. Bobot dari penilaian terdiri dari 40% UTS dan 40% UAS. Kemudian tidak hanya itu, mahasiswa harus mampu untuk menganalisis, mengaplikasikan teori-teori yang sudah dipelajari di dalam kasus-kasus, sehingga mahasiswa wajib menyelesaikan makalah dengan bobot penilaian 20%. Komponen penilaian ini akan disampaikan kepada mahasiswa secara jelas di dalam kontrak perkuliahan yang akan dibacakan oleh dosen di pertemuan pertama, sehingga mahasiswa mampu untuk memahami, memberikan target tentang apa sebenarnya yang dinilai dan bagaimana cara mencapai nilai yang maksimal untuk mata kuliah ekonomi, pertanian, dan pangan. Berikut adalah contoh makalah studi kasus yang dilakukan oleh mahasiswa. Aspeknya bisa dilakukan berbagai hal, komoditasnya bisa beragam. Misalnya saja, contoh kasus pertama, mahasiswa melakukan sebuah kajian tentang pemanfaatan singkong untuk kesejahteraan UMKM serta kontribusinya dalam perekonomian Indonesia. Untuk studi kasus yang ketiga, misalnya, mahasiswa melihat bagaimana potensi limbah kelapa bisa menguntungkan dan berkontribusi dalam konteks perdagangan internasional. Kemudian, contoh kasus yang ketiga, mahasiswa melihat bagaimana perkembangan hortikultura di Indonesia dalam konteks komoditas unggulan, misalnya pepaya Kalina IPB. Dan banyak lagi kasus-kasus yang bisa dianalisis menjadi bagian dari tugas makalah dalam rangka untuk memahami bagaimana teori-teori dalam melihat isu yang ada berkaitan dengan pertanian dan pangan. Berikut adalah ilustrasi proses belajar mengajar yang saya lakukan secara langsung melalui tatap muka luring. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat semua ya. Ini hari ini, siang ini ya, ini kita melanjutkan kembali materi minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang produksi dan biaya produksi pertanian ya. Jadi minggu ini kita melanjutkan ya. Materi minggu ini adalah tentang permintaan dan penawaran dalam pertanian dan pangan ya. Jadi apa yang akan kita dapatkan gitu ya, atau learning outcome, capaian pembelajaran yang bisa didapatkan oleh mahasiswa setelah kita selesai nih materi hari ini ya, yaitu nanti ya diharapkan bisa menjelaskan mengenai permintaan dan penawaran terutama di dalam sektor pertanian dan pangan ya. Ini materi ini paling ini ya, mendasar ya, cukup mendasar sekali karena di samping kemarin kita sudah belajar dari aspek produksinya ya, di samping itu dalam pertanian kita juga harus mempelajari dari sisi pasarnya ya, dari sisi pasar ya. Nanti kita lihat bicara pasar ya, mungkin nanti apa nih yang terbayang saya mau tanya nanti. Tapi sebelum itu saya mau coba untuk menyampaikan terlebih dahulu outline dari pertemuan kita hari ini ya. Jadi yang pertama kita nanti akan belajar tentang hukum penawaran dan permintaan ya. Kemudian apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menentukan permintaan dan penawaran ya. Mungkin kalau yang sudah pernah belajar ekonomi dasar sebelumnya, ekonomi umum sebelumnya ya, materi ini tentu tidak asing lagi seharusnya. Hanya saja ini kita aplikasikan di sektor pertanian ya dan pangan seperti itu. Nah, nanti kita coba juga akan melihat ya, memahami bagaimana kondisi permintaan dan penawaran itu kita ilustrasikan dalam gambar ya, dalam bentuk kurva ya, permintaan individu yang nanti akan diturunkan ke dalam permintaan dan penawaran pasar ya. Nanti kita
kita lihat bagaimana caranya gitu ya. Kemudian berikutnya kita juga akan melihat bagaimana dampak-dampak ya yang terjadi begitu dalam kondisi equilibrium manakala terjadi perubahan penawaran dan permintaan pasar. Mbak Putri deh, Mbak. Kalau kita bicara pasar, apa yang terlintas gitu di kepala? Rame. Oke. Banyak orang. Banyak ibu-ibu, ya pasar kaget gitu mungkin ya, banyak ibu-ibu. Mungkin Mbak Dea yang di belakang. Kalau pasar itu apa yang terlintas? Perdagangan. Oke. Adit, pasar Dit apa? Kalau bayangkan tentang pasar itu apa yang terlintas di kepala Adit? Jual beli, ya kan? Oke. Supply demand, iya udah baca sebelumnya ini materinya kayaknya ya. Oke ya, pasar. Ketika kita bicara pasar itu ada dua pelaku ya, ada penjual dan pembeli, betul seperti yang Adit sampaikan. Ya, penjual itu kan mewakili apa tadi, supply, penawaran ya. Kemudian pembeli mewakili siapa tadi, permintaan ya kan. Permintaan. Nah, itu semua bertemu di pasar ya, bertemu di pasar. Nanti kita lihat seperti apa. Baik. Tadi seperti itu ya, kita sudah bisa membedakan ya faktor-faktor apa saja ya yang menyebabkan pergeseran di sepanjang kurva ya, atau yang menyebabkan perubahan jumlah yang diminta, yaitu harga barang itu sendiri. Faktor selain itu harga barang lain ya, harga pendapatan, selera yang kita jelaskan pada slide sebelumnya itu mempengaruhi permintaan, digambarkan oleh pergeseran ya kurva permintaan tadi, bisa ke kanan bisa ke kiri ya, bukan pocok ya, kanan kiri ini bisa geser ke kanan bisa geser ke kiri tergantung dari perubahannya gitu ya. Yang menyebabkan mover mungkin Mbak Dea apa Mbak Dea? Yang menyebabkan mover dalam penawaran, dalam di sepanjang kurva penawaran, apa yang menyebabkan menggerakkan bergerak di sepanjang kurva penawaran? Harga apa tuh? Harga produk itu sendiri ya. Jadi ada mover, ada shifter. Yang menyebabkan pergeseran adalah faktor lain selain harga itu sendiri. Ya, jadi ada tadi apa? Harga barang lainnya, terus biaya produksi, teknologi ya, itu menyebabkan shifter atau perubahan penawaran. Ya. Menjadi keseimbangan, ya kan? Ketika terjadi keseimbangan jumlah permintaan sama jumlah penawaran itu sama ya, pada titik harga yang sama kan, interaksi ya, perpotongan. Kira-kira kalau kita sandingkan schedule permintaan dan schedule penawaran ini, harga dan jumlah keseimbangannya di mana nih kira-kira? Di sini ya, harga 2 dan jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan sama, sebesar 7. Sebuah penawaran. Ya kiranya Dit. Oke, ya betul ya. Jadi misalkan terjadi bencana tadi gempa bumi sehingga lahan pertanian yang ada di suatu lokasi jadi gagal panen gitu ya. Nah ya, itu menyebabkan pergeseran ya, ingat ya. Pokoknya faktor-faktor selain harga barang itu sendiri menyebabkan pergeseran. Jadi ada pergeseran ke kiri nih karena jumlah penawarannya ya ini semakin sedikit dia bergeser ke kiri ya. Nah ini keseimbangan lama kan di titik hitam ini ya, initial equilibrium ya. Kondisi bencana tadi ini tadi akan menyebabkan perubahan atau pergeseran ke keseimbangan yang baru, di mana harga menjadi lebih mahal ya kan, karena lebih sedikit sekarang jumlah yang ditawarkan ya, dan harganya lebih mahal dan penawarannya keseimbangannya ya, jumlah yang ditawarkan diperjualbelikan di pasar lebih sedikit seperti itu ya. Jadi banyak lagi, nanti kita bisa coba ya ilustrasikan satu contoh, kemudian nanti disertai dengan gambar dan bagaimana perubahan itu pada kondisi keseimbangan ya. Ini banyak kombinasinya. Misalnya kalau misalkan
tidak ada perubahan dalam penawaran ya, kurva penawaran, tidak ada perubahan dalam kurva permintaan, ya tentu jumlah harga dan jumlah keseimbangan itu tidak berubah. Terus kalau misalkan ada peningkatan dalam penawaran ya, nanti tadi kan kalau kita ke kiri ya, misalkan ke kanan, nanti seperti apa gitu ya. Nanti silahkan buat satu ilustrasi ya, saya tugaskan gitu, satu ilustrasi penyebab penawarannya apa, kemudian apa yang bergeser, kurva permintaan atau kurva penawaran, kemudian harga keseimbangannya akan menjadi seperti apa, dan jumlah keseimbangannya akan bagaimana. Buat satu contoh saja gitu ya, nanti silahkan dikumpulkan melalui forum diskusi, nanti kita bisa diskusi juga di sana ya untuk melanjutkan materi kita gitu ya. Mungkin dari saya demikian ya, terima kasih banyak ini. Sebelumnya mungkin saya ingin menanyakan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin Mbak Nisa ada yang mau ditanyakan dulu, Mbak Nisa? Cukup? Oke. Apa? Boleh, silakan. Boleh sekali, boleh. Berlawanan, bisa gimana tuh? Ada bencana. Betul. Kan harus menggunakan harga juga. Betul. Betul. Nah, mungkin jadi kalau misalkan terjadi bencana seperti itu, kalau kita lepaskan pada mekanisme pasar yang bekerja, begitu kan, misalnya tadi katakanlah gempa bumi atau longsor lah ya, sehingga tadi area-area pertanian menjadi lebih rusak gitu kan. Harga kan kalau kita lepaskan atau bebaskan ke pasar itu menjadi lebih mahal, ya kan? Kita bisa intervensi, pemerintah bisa intervensi dengan mengontrol harga, gitu kan? Mengontrol harga sehingga harga keseimbangan itu tidak melambung tinggi, tapi tetap pada kondisi yang tertentu, misalkan ada harga atap di sana, gitu ya, harga atap yang ditetapkan oleh pemerintah. Nanti di pertemuan setelah ini kita akan mempelajari berbagai kebijakan harga, ada harga atap, harga dasar, sama HPP, dan bagaimana dampaknya nanti kita akan lihat pada kondisi keseimbangan, tentunya harga dan jumlah yang diperjualbelikan di pasar itu seperti apa dengan adanya kebijakan. Apakah menjawab, Adit? Wah, itu. Oke, baik, terima kasih banyak. Jangan lupa ya, nanti dipelajari lagi, kemudian tugasnya nanti dikerjakan ya. Setelah ini kita silakan bisa mengunjungi LMS kita ya. Sudah terenroll semua kan? Karena ini kan sudah pertemuan keempat ya. Mudah-mudahan semuanya sudah mengenroll gitu kan. Terus tugasnya, kalau ada yang mau ditanyakan di luar kelas ini juga silakan. Kita punya forum diskusi, kita punya WhatsApp group ya, jangan lupa bertanya di sana, boleh menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak. Ini pada hari ini mungkin saya akhiri terlebih dahulu. Partisipasinya terima kasih, pertanyaannya terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.